Izin pergi mudik namun lama tak kembali. Ternyata suamiku justru menikah lagi dengan pelakor yang dulu ribut denganku. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Aku masih ingat jelas pagi itu, ketika Mas Herman duduk di meja makan sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Matanya sibuk menatap layar ponselnya, jemarinya lincah mengetik sesuatu. Aku mengamatinya dari dapur, merasa ada yang berbeda dari biasanya. Sejak beberapa bulan terakhir, dia memang lebih sering asyik dengan ponselnya, sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan kerap pergi keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba menepis pikiran buruk yang mulai mengganggu, tapi perasaanku tak bisa bohong, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan dariku. Kapan mau berangkat ke kampung, Mas? Tanyaku sambil menyajikan nasi goreng di hadapannya. Dia mendongak sekilas, meletakkan ponselnya di meja, lalu menghela napas. Besok pagi. Aku udah pesan tiket kereta. Jawabnya santai. Aku terdiam sejenak, berharap dia akan menanyakan apakah aku dan anak-anak ingin ikut. Tapi nyatanya, dia hanya kembali menyesap kopinya. Seakan perjalanannya ke kampung hanyalah urusan pribadinya, bukan bagian dari kehidupan kami sebagai keluarga. Aku pun memberanikan diri bertanya. Aku ikut ya, Mas? Sudah lama nggak ke kampung halaman? Ekspresi Mas Herman langsung berubah. Matanya menatapku dengan ragu, seolah aku baru saja mengusulkan sesuatu yang sulit diterima. Nggak usah, Din. Kasihan anak-anak, perjalanan jauh pasti melelahkan buat mereka. Kamu di rumah saja, jaga rumah. Aku juga nggak lama di sana, paling cuma seminggu. Katanya dengan nada yang terdengar terlalu dibuat-buat. Aku mencoba tersenyum, meski di dalam hati ada sesuatu yang terasa aneh. Sejak kapan Mas Herman jadi keberatan aku ikut mudik? Dulu, dia yang selalu bersemangat mengajakku dan anak-anak ikut serta. Dia selalu bilang, keluarganya di kampung ingin bertemu cucu-cucu mereka. Tapi kali ini, justru dia yang melarang. Aku memandangnya lekat-lekat, berharap bisa menemukan sesuatu dalam sorot matanya yang bisa meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi yang kutemukan justru kebingungan, seolah dia sedang mencari alasan yang lebih masuk akal untuk menolak keinginanku. Aku bisa titip anak-anak ke ibu dulu, kataku, mencoba mencari jalan tengah. Mas Herman buru-buru menggeleng. Gak usah repot-repot, Din. Lagian, aku di kampung juga banyak urusan. Mau bantu-bantu orang tua. Nanti kalau kamu ikut malah repot sendiri. Aku menelan ludah, menekan rasa kecewa yang mulai menggelayut di hati. Sejak kapan kehadiranku menjadi beban baginya? Sejak kapan dia lebih nyaman bepergian sendiri? Aku tidak ingin berpikiran buruk, tapi semakin aku memikirkannya, semakin perasaan itu menjadi-jadi. Malam harinya, aku sengaja tidak langsung tidur. Aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan dari Mas Herman sebelum keberangkatannya. Aku melihatnya sibuk mengemasi barang-barangnya, memasukkan baju ke dalam koper dengan rapi. Tidak ada yang aneh, hingga aku melihatnya menyelipkan sesuatu ke dalam tas kecilnya, sebuah kotak kecil berwarna merah. Aku mengernyit. Itu apa, Mas? Tanyaku sambil berpura-pura mengambil bantal di lemari. Mas Herman terkejut, seakan tak menyangka aku memperhatikannya. Dengan canggung, dia memasukkan kotak itu lebih dalam ke tasnya dan tersenyum kecil. Ah, ini cuma oleh-oleh buat keponakan di kampung, jawabnya cepat. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi aku tahu Mas Herman tidak akan memberikan jawaban yang jujur. Aku hanya bisa memendam pertanyaan itu di dalam hati, sambil berusaha mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuiku. Keesokan paginya, aku mengantar Mas Herman sampai ke depan rumah. Dia tampak tergesa-gesa,
seolah ingin segera pergi sebelum aku bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan. Hati-hati di jalan ya, Mas, ucapku, masih berusaha terdengar biasa. Mas Herman mengangguk. Iya, Din. Kamu jaga anak-anak baik-baik. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku masih gelisah. Aku ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa suamiku benar-benar hanya ingin pulang ke kampung untuk bertemu keluarganya. Tapi jauh di lubuk hati, aku merasa ini bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang Mas Herman sembunyikan, dan aku hanya bisa berdoa agar firasat burukku salah. Tanpa banyak kata, Mas Herman melangkah pergi. Aku hanya bisa memandang punggungnya yang semakin menjauh. Sementara di dadaku, ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Sebuah firasat bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Hari pertama tanpa Mas Herman, rumah terasa lengang. Biasanya, aku selalu mendengar suaranya bercanda dengan anak-anak atau mengeluh soal pekerjaannya. Kini, yang tersisa hanya keheningan. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa ini hanya sementara. Bahwa dalam beberapa hari lagi, dia akan pulang dan semuanya kembali normal. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, perasaan tak nyaman yang terus-menerus menghantuiku sejak kepergiannya. Aku mencoba menghubungi Mas Herman lewat pesan. Mas, sudah sampai kampung. Pesanku terkirim, tapi hanya centang satu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin sinyal di kampung memang jelek. Namun, beberapa jam berlalu, tak ada balasan. Biasanya, dia akan segera membalas atau setidaknya mengirim pesan singkat untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Kali ini, tidak. Menjelang malam, aku mencoba meneleponnya. Nada sambung terdengar, tapi tak ada jawaban. Aku mencoba lagi, dan lagi, tapi hasilnya sama. Aku mulai merasa cemas. Aku tahu bahwa aku seharusnya tidak berpikir yang macam-macam, tapi bagaimana bisa aku mengabaikan firasat buruk yang semakin kuat ini? Keesokan paginya, akhirnya ada balasan dari Mas Herman. Maaf Din, semalam ketiduran. Tadi malam sinyal jelek di rumah ibu. Aku membaca pesannya berulang kali, berusaha menemukan kejujuran di balik kata-kata itu. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Mas Herman bukan tipe orang yang akan membiarkanku cemas. Kalau benar sinyal jelek, setidaknya dia bisa mencari cara lain untuk menghubungiku, bukan? Sejak saat itu, komunikasi kami terasa aneh. Mas Herman hanya membalas pesanku seperlunya. Kalau aku bertanya bagaimana kabarnya di kampung, dia hanya menjawab singkat, "Baik." Kalau aku menanyakan apa yang sedang dia lakukan, dia hanya menjawab, "Santai di rumah." Tidak ada cerita panjang seperti biasanya. Tidak ada keluhan tentang betapa ribetnya perjalanan, atau bagaimana suasana kampung halaman. Aku mencoba meneleponnya lagi, tapi kali ini, ponselnya bahkan tidak aktif. Aku menunggu beberapa jam, lalu mencoba lagi, hasilnya sama. Aku mulai gelisah. Aku tidak ingin berpikir buruk, tapi firasatku semakin menguat. Aku pun mencoba menghubungi mertuaku untuk memastikan keberadaan Mas Herman, apakah sudah sampai di kampung ketika hari Lebaran. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya ibu mertua mengangkat telepon. "Assalamualaikum, Bu." Sapaku, mencoba terdengar ceria. "Waalaikumsalam, Dinda. Ada apa, Nak?" Aku ragu sejenak, lalu bertanya, "Mas Herman bagaimana, Bu?" "Dia sehat." Ibu mertua terdengar bingung. "Herman? Dia nggak pulang, Nak? Memangnya dia bilang ke kamu kalau mudik ke sini?" Aku merasa jantungku berhenti berdetak sejenak. Tanganku gemetar memegang ponsel. "Tetapi, katanya dia mau ke kampung, Bu." Suaraku bergetar.
Ibu mertua terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada heran. Enggak, terakhir mudik ke Lebaran tahun lalu. Aku merasakan tubuhku melemas. Aku mencoba menenangkan diri, mencari alasan yang masuk akal. Mungkin Mas Herman punya urusan lain di kota sebelum ke kampung? Tapi kalau begitu, kenapa dia tidak bilang? Kenapa dia malah berbohong? Setelah menutup telepon, aku mencoba berpikir jernih. Aku tidak mau langsung menuduh tanpa bukti. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa suamiku telah berbohong tentang kepergiannya. Jika dia tidak pulang ke rumah orang tuanya, lalu kemana sebenarnya dia pergi? Aku mengingat kembali semua kejanggalan yang terjadi sebelum kepergiannya. Cara dia menolak ajakanku untuk ikut. Bagaimana dia tampak gelisah ketika aku bertanya tentang isi tasnya. Dan kini, kebohongan tentang tujuannya. Lebaran tahun ini adalah lebaran yang paling menyakitkan. Aku tidak bersama suamiku, dan aku tidak tahu di mana keberadaan suamiku. Perasaan sakit mulai menjalar di hatiku. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Aku ingin percaya bahwa ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, semakin aku sadar bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus menerima kenyataan pahit bahwa suamiku sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan kehidupanku selamanya. Malam itu, aku duduk di kamar dengan perasaan campur aduk. Hatiku masih berusaha mencerna kenyataan bahwa Mas Herman tidak benar-benar mudik ke kampung halamannya. Kebohongan yang dia buat rasa begitu mencolok, namun aku masih belum tahu apa tujuan sebenarnya. Aku ingin bertanya langsung kepadanya, tapi sejak siang tadi, ponselnya kembali tidak aktif. Aku menggigit bibir, menahan rasa kesal yang mulai membuncah. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bermain bersama anak-anak, tapi pikiranku tetap melayang ke satu hal. Di mana sebenarnya Mas Herman sekarang? Aku tidak bisa mengusir kegelisahan ini begitu saja. Semakin aku mencoba berpikir jernih, semakin aku sadar bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di belakangku. Satu hari setelah Lebaran, saat malam semakin larut dan anak-anak sudah tertidur, aku kembali mengecek ponselku. Tidak ada pesan dari Mas Herman. Aku menghela napas panjang dan menaruh ponsel di meja samping tempat tidur. Namun, tepat saat aku hendak memejamkan mata, ponselku bergetar. Aku segera meraihnya, berharap itu pesan dari Mas Herman. Namun, saat aku membuka layar, yang muncul justru pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Dinda, maaf sebelumnya. Saya hanya ingin memberitahu sesuatu yang penting. Mas Herman menikah lagi di sini. Aku terdiam. Mataku terpaku pada layar ponsel, membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar. Sejenak, aku berpikir ini pasti hanya lelucon keji dari orang iseng. Tapi siapa yang akan mengirim pesan seperti ini jika tidak mengetahui sesuatu? Aku menelan ludah, lalu dengan tangan bergetar, aku membalas pesan itu. Siapa ini? Jangan main-main. Pesan itu langsung dibaca. Tak lama kemudian, balasan datang. Saya saksi di acara itu. Mas Herman menikah dengan seorang perempuan di sini, di kampung tempat saya tinggal, 1,5 jam dari kampung Mas Herman. Kalau Mbak tidak percaya, saya bisa kirimkan buktinya. Dunia serasa berhenti berputar. Aku bisa merasakan jantungku berdetak begitu keras, seolah akan meledak kapan saja. Aku ingin menyangkalnya. Ingin berpikir bahwa ini semua hanya fitnah, hanya kesalahpahaman. Tapi instingku berkata lain. Sejak awal, ada begitu banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan napas tercekat, aku mengetik balasan, kirimkan buktinya. Aku menunggu dengan gelisah, tanganku menggenggam ponsel erat. Beberapa menit kemudian,
Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan teks, melainkan foto-foto. Dengan perasaan berat, aku membuka satu persatu gambar yang masuk. Dan di sanalah kenyataan pahit itu terpampang jelas. Mas Herman, mengenakan beskap pengantin, duduk bersanding dengan seorang wanita asing dalam balutan kebaya putih. Mereka tersenyum bahagia, sementara di sekitar mereka, terlihat keluarga dan para tamu yang turut merayakan. Ada pelaminan, ada seserahan, ada prosesi ijab kabul yang berlangsung. Ini bukan sekadar pertemuan keluarga, ini adalah sebuah pernikahan. Pernikahan suamiku dengan wanita lain. Aku menutup mulut, menahan isakan yang hendak keluar. Air mataku menggenang tanpa bisa kuhentikan. Aku ingin menyangkal apa yang kulihat. Ingin berpikir bahwa ini hanya editan, hanya rekayasa. Tapi foto-foto itu terlalu nyata, terlalu menyakitkan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai membakar dada. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin bertanya langsung pada Mas Herman apa maksud semua ini. Namun, aku tahu, dia tidak akan bisa memberikan jawaban yang bisa menyembuhkan rasa sakit yang kini merayapi hatiku. Aku kembali menatap foto-foto itu. Di satu foto, aku melihat tangan Mas Herman menggenggam tangan wanita itu, menandatangani buku nikah. Di foto lain, terlihat momen saat dia menyematkan cincin di jari wanita itu. Aku menelan kepedihan yang seolah menghimpit dadaku. Tanganku bergetar saat mengetik pesan balasan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Orang itu membalas dengan cepat. Saya tidak tega melihat Mbak dibohongi. Mbak berhak tahu. Saya juga punya video akad nikahnya jika Mbak mau melihat. Aku terdiam, merasa seluruh tubuhku lemas. Aku tidak tahu apakah aku sanggup melihat video itu. Foto-foto saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia yang selama ini kupercayai. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku ingin marah, ingin mengonfrontasi Mas Herman, tapi aku juga sadar bahwa tidak ada gunanya. Dia sudah membuat keputusan. Dia telah memilih untuk mengkhianatiku. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal, ini adalah akhir dari kepercayaan yang selama ini kujaga. Dan mungkin, ini juga awal dari akhir pernikahanku. Aku duduk terpaku di pinggir ranjang, menatap kosong ke layar ponsel yang masih menampilkan foto-foto pernikahan Mas Herman dengan perempuan lain. Setiap detail dalam gambar itu terasa menusuk, seakan-akan mereka bukan sekadar foto, melainkan belati yang mengiris hatiku perlahan-lahan. Aku ingin berpikir ini hanya mimpi buruk, bahwa saat aku bangun besok pagi, semuanya akan kembali seperti semula. Mas Herman akan pulang, tersenyum seperti biasa, dan berkata bahwa dia hanya pergi sebentar ke kampung. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang harus kutelan meski terasa begitu pahit. Aku merasakan air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Dadaku terasa sesak, nafasku berat. Aku berusaha mengontrol diri, berusaha tidak menangis terlalu keras agar anak-anak tidak terbangun. Aku tidak ingin mereka melihatku dalam keadaan seperti ini. Hancur, patah, kehilangan pegangan. Tapi semakin aku berusaha menahan, semakin deras air mata itu turun. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir logis di tengah badai emosi yang menghantamku. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa suamiku sendiri, pria yang selama ini kuberi seluruh kepercayaanku, tega melakukan ini? Bagaimana dia bisa menikah lagi tanpa sepengetahuanku? Sejak kapan dia merencanakan semua ini? Apa dia sama sekali tidak memikirkan aku dan anak-anak? Aku menggigit bibir, menahan gejolak amarah yang mulai membakar dada. Aku mengingat kembali semua kebohongan yang ia ucapkan sebelum pergi. Bagaimana dia melarangku ikut, bagaimana dia beralasan bahwa dia hanya akan tinggal sebentar,
Bagaimana dia bilang akan menemui orang tuanya di kampung? Semua itu hanya alibi. Hanya kebohongan yang ia susun dengan rapi agar aku tidak curiga. Tanganku bergetar saat aku membuka kembali pesan dari nomor tak dikenal itu. Aku ingin bertanya lebih banyak. Ingin mengetahui detail lebih jauh tentang pernikahan itu. Ingin mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang telah merebut suamiku. Tapi di saat yang sama, aku takut. Takut jika semakin banyak yang kutahu, semakin besar luka yang akan kuterima. Namun, rasa sakit ini tidak bisa kutanggung sendirian. Aku butuh seseorang untuk berbicara. Seseorang yang bisa menguatkanku di tengah keterpurukan ini. Aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi sahabatku, Lila. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomornya. Tak butuh waktu lama, Lila menjawab panggilanku. Dinda, kok nelpon malam-malam gini? Ada apa? Suaranya terdengar mengantuk, tapi juga penuh perhatian. Begitu aku mendengar suaranya, pertahananku runtuh. Aku terisak tanpa bisa mengontrolnya. Lila, Mas Herman, dia? Suaraku tercekat. Lila terdengar langsung terjaga. Dinda, kenapa? Apa yang terjadi? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri agar bisa berbicara. Mas Herman menikah lagi, Lil? Ucapku, hampir berbisik. Keheningan di seberang sana berlangsung cukup lama sebelum akhirnya Lila berkata dengan nada terkejut. Apa? Dinda, kamu serius? Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatnya. Aku baru saja dikirimi foto-fotonya. Dia menikah di sana, di kampung yang bahkan bukan kampung halamannya. Lila mengumpat pelan. Dinda, ya Tuhan, aku nggak percaya ini. Herman yang kita kenal? Herman yang selalu bilang kalau dia setia? Ya Allah, Din? Aku mengusap air mataku, meskipun air mata itu terus mengalir. Aku juga nggak percaya. Lil, aku nggak tahu harus bagaimana sekarang. Lila menghela napas panjang. Suaranya terdengar bergetar karena marah. Kamu harus tenang dulu, Din. Aku tahu ini berat, tapi kamu nggak boleh langsung mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Yang jelas, kamu harus mengonfrontasi dia. Dia nggak bisa lolos begitu saja setelah melakukan ini padamu. Aku mengepalkan tangan, menahan gejolak emosi yang membakar. Tapi bagaimana? Dia bahkan nggak bisa dihubungi. Dia memblokir aku atau memang sengaja mematikan ponselnya. Aku sudah coba telepon mertuaku, dan mereka bilang dia tidak pulang ke rumah. Lila terdiam sejenak sebelum berkata, itu berarti pernikahan ini dilakukan diam-diam, Din. Kalau orang tuanya saja nggak tahu, kemungkinan besar dia menikah tanpa restu mereka. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Jika benar demikian, maka itu berarti Mas Herman benar-benar telah membohongiku sepenuhnya. Dia bukan hanya menyembunyikan hal ini dariku, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Dinda, Lila berkata dengan nada hati-hati. Kalau kamu mau, aku bisa datang ke rumah besok. Kamu nggak boleh sendirian menghadapi ini. Kita cari cara bareng-bareng. Aku mengangguk, meski air mataku masih belum berhenti. Iya, Lil, aku butuh kamu di sini. Setelah menutup telepon, aku kembali terduduk di ranjang, masih memegang ponsel erat-erat. Malam semakin larut, tapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur. Bagaimana bisa aku tidur sementara hidupku yang selama ini kukira baik-baik saja, kini hancur berkeping-keping dalam sekejap? Aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya dalam hati. Apakah Mas Herman pernah benar-benar mencintaiku? Apakah selama ini semua yang dia katakan hanyalah kebohongan belaka? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Aku tidak akan diam saja.
Jika Mas Herman berpikir bahwa aku akan menerima semua ini tanpa perlawanan, dia salah besar. Aku akan menemukan cara untuk membuatnya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pagi itu, aku bangun dengan kepala yang berat dan mata yang sembab. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku tidur nyenyak. Sepanjang malam, pikiranku terus dipenuhi dengan gambar-gambar menyakitkan tentang pernikahan Mas Herman. Aku masih berharap ini semua hanya kesalahpahaman, sebuah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi saat aku kembali membuka ponsel dan melihat foto-foto itu lagi, aku tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah kenyataan yang harus kuhadapi. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa lemas. Anak-anak masih tertidur. Wajah mereka terlihat damai seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Aku menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka. Setelah memastikan anak-anak masih tertidur nyenyak, aku menuju dapur untuk membuat teh hangat, berharap itu bisa sedikit menenangkan pikiranku. Namun, tanganku gemetar saat menuangkan air ke dalam cangkir. Aku masih belum bisa percaya bahwa suamiku, orang yang telah menemaniku selama bertahun-tahun, bisa tega mengkhianatiku seperti ini. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu agar beban ini terasa lebih ringan. Tapi aku tahu, semua itu tidak akan mengubah apapun. Pikiran itu terus berputar di kepalaku sampai akhirnya ponselku kembali bergetar di meja dapur. Aku buru-buru mengambilnya, berharap ada kabar dari Mas Herman. Namun, harapanku pupus saat melihat nama yang muncul di layar. Lila. Aku menghela napas, lalu menjawab panggilan itu. Halo, Lil. Dinda, aku sudah di jalan. Aku akan ke rumahmu sebentar lagi. Suara Lila terdengar tegas namun juga penuh keprihatinan. Kamu nggak sendirian, oke? Kita hadapi ini bareng-bareng. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang kembali menggenang. Terima kasih, Lil. Aku benar-benar butuh seseorang sekarang. Setelah menutup telepon, aku berusaha mengumpulkan tenaga untuk membersihkan diri dan menyiapkan diri menghadapi hari ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku sadar aku harus mulai bergerak. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan rasa sakit ini menguasaiku. Sekitar setengah jam kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Aku membuka pintu dan melihat Lila turun dari motornya dengan wajah penuh keprihatinan. Begitu melihatku, dia langsung menghampiri dan memelukku erat. Aku nggak percaya dia tega melakukan ini. Din, bisiknya. Aku menelan ludah, berusaha menahan tangis yang kembali ingin pecah. Aku juga nggak percaya. Lil, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Lila melepaskan pelukannya dan menatapku serius. Kita harus cari tahu semuanya. Din, kamu nggak bisa cuma diam dan menerima semua ini tanpa perlawanan. Kita harus tahu siapa perempuan itu, bagaimana mereka bisa menikah, dan yang paling penting, kita harus dapat kepastian langsung dari Mas Herman. Aku mengangguk lemah. Tapi bagaimana? Dia bahkan gak bisa dihubungi. Ponselnya mati sejak kemarin. Lila terdiam sejenak, lalu berkata, kita cari dia, Din. Kita cari tahu di mana dia sebenarnya. Aku menatap Lila dengan mata membelalak. Maksudmu? Kita pergi ke tempat dia menikah. Lila mengangguk mantap. Iya. Kalau dia nggak mau bicara, kita datangi dia langsung. Aku nggak mau kamu terus dihantui pertanyaan tanpa jawaban. Kita harus tahu kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Aku menggigit bibir. Hatiku berkecamuk. Aku takut. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan. Tapi di sisi lain,
Aku juga tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian seperti ini. Aku harus tahu kebenarannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Baiklah, Lil. Kita pergi. Tanpa menunda waktu, aku segera membeli tiket pesawat untuk ke sana sambil bertanya orang yang kemarin menghubungiku di mana alamat pasti Mas Herman menikah lagi. Penerbanganku jatuh pada hari esok. Aku segera menyiapkan beberapa barang sementara Lila membantu memastikan anak-anak aman di rumah bersama tetangga yang bisa dipercaya. Aku tidak ingin mereka ikut dalam perjalanan ini, karena aku sendiri belum tahu apa yang akan kutemukan di sana. Esok harinya, aku menuju bandara bersama Lila dengan hati yang tak menentu. Perjalanan ditempuh selama 2 jam. Aku mencoba menyiapkan hatiku untuk apapun yang akan kutemukan di sana. Setelah perjalanan yang terasa begitu lama, akhirnya kami tiba di sebuah desa yang disebutkan dalam pesan anonim yang kuterima semalam. Desa itu terlihat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi bagianku, tempat ini membawa badai yang siap menghancurkan segalanya. Kami menghentikan taksi yang kami sewa dari bandara di depan sebuah rumah besar yang tampaknya menjadi tempat acara pernikahan. Kami belum sempat turun dari taksi ketika seorang wanita keluar dari rumah itu. Wanita itu muda, cantik, dan masih mengenakan sisa riasan pengantin di wajahnya, terlihat seperti baru melayani tamu pengantin. Aku tahu. Aku tidak perlu bertanya siapa dia. Dia adalah wanita yang kini menjadi istri kedua Mas Herman. Aku dan Lila turun dari taksi. Saat mata kami bertemu, aku melihat keterkejutan di wajahnya. Namun, aku juga melihat sesuatu yang lain, rasa bersalah. Aku menelan ludah, mencoba mengontrol emosiku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, pintu rumah terbuka kembali dan seorang pria keluar. Pria itu adalah Mas Herman. Dan saat itu juga, aku tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus menghadapi semua ini, seberapapun sakitnya. Darahku terasa membeku saat melihat sosok Mas Herman berdiri di ambang pintu. Dia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, wajahnya tampak tegang, dan matanya membelalak saat melihatku. Aku bisa melihat dengan jelas kepanikan yang terpancar dari sorot matanya. Seolah dia tidak pernah membayangkan bahwa aku akan datang mencarinya ke tempat ini. Tubuhku terasa limbung. Kaki-kakiku gemetar, tapi aku memaksa diriku untuk tetap berdiri tegak. Aku tidak akan menunjukkan kelemahanku di hadapannya. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan ini semua. Aku ingin tahu, apakah dia masih punya keberanian untuk menatap mataku setelah semua kebohongan yang dia buat? Wanita yang berdiri di sampingnya, yang kini aku tahu adalah istri barunya, terlihat gelisah. Dia melirik Mas Herman dengan tatapan cemas, seolah bertanya apakah dia harus tetap di sana atau masuk ke dalam rumah. Namun, aku tidak peduli padanya sekarang. Fokusku hanya pada satu orang, suamiku. Aku melangkah maju, menatapnya tajam. Jadi ini alasanmu, Mas? Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai membara di dalam dadaku. Ini alasan kenapa kamu gak mau aku ikut mudik? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang dan mematikan ponselmu? Mas Herman tidak langsung menjawab. Dia menelan ludah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Seakan dia berharap jika dia tidak menatapku, maka aku akan menghilang begitu saja. Tapi aku tidak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban. Lila, yang berdiri di sampingku, bersedekap dengan ekspresi tajam. Ayo, Herman, jelaskan semuanya. Jangan hanya diam seperti pengecut. Aku melihat rahangnya mengeras, seolah menahan sesuatu. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia akhirnya membuka mulut. Dinda, aku bisa jelaskan semuanya. Aku tertawa sinis. Oh, benar? Kamu bisa jelaskan?
Jadi menurutmu, pernikahan ini masih butuh penjelasan? Apakah foto-foto yang aku terima semalam tidak cukup jelas? Atau kamu masih ingin berbohong lagi? Aku bisa melihat Mas Herman semakin gelisah. Dia melirik ke arah wanita di sampingnya, yang kini menundukkan kepala, seakan malu atau takut. Dadaku semakin sesak melihat itu. Aku ingin tahu, apakah dia juga tahu bahwa suamiku sudah punya istri dan anak sebelum menikah dengannya? Atau apakah dia juga telah dibohongi? Aku mendekat, menatap mata Mas Herman dengan tatapan yang tajam. Jawab aku, "Mas, kenapa?" Suaraku lebih rendah, tapi penuh dengan luka. "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Pada anak-anak kita?" Mas Herman menghela napas berat. Aku bisa melihat perasaan bersalah di wajahnya, tapi itu tidak membuatku lebih tenang. "Dinda, aku nggak pernah berniat menyakitimu," katanya pelan. Aku jatuh cinta lagi." Jatuh cinta lagi. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menyayat jantungku. Begitu mudahnya dia mengatakannya. Seolah semua yang telah kami lalui bersama tidak lagi berarti. Seolah pernikahan kami, perjuangan kami, dan keluarga kecil yang telah kami bangun bisa disingkirkan begitu saja hanya karena dia jatuh cinta lagi. Aku tertawa pahit. "Jadi, hanya karena kamu jatuh cinta lagi, kamu pikir itu cukup sebagai alasan untuk menikah lagi diam-diam? Untuk berbohong padaku? Untuk meninggalkan aku dan anak-anak begitu saja?" Mas Herman mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Dinda, aku takut bilang sama kamu. Aku tahu kamu pasti akan marah. Tapi aku juga nggak bisa mengabaikan perasaanku." Aku menggertakkan gigi. "Dan kamu pikir dengan menikahinya diam-diam, itu akan membuat semuanya lebih baik? Apa kamu sadar bahwa kamu bukan hanya mengkhianati aku, tapi juga keluarga kita? Kamu telah mengkhianati anak-anakmu sendiri, Mas." Dia terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi aku tidak peduli. Aku ingin dia merasakan setidaknya sebagian dari rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Lila, yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah marah, akhirnya angkat bicara. "Mas Herman, aku nggak habis pikir sama kamu. Kalau memang kamu ingin menikah lagi, kenapa nggak ngomong terus terang? Kenapa harus pakai kebohongan? Apa kamu tahu betapa hancurnya Dinda saat tahu semua ini?" Mas Herman menunduk, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu aku salah. Lila, aku tahu aku seharusnya nggak melakukan ini dengan cara seperti ini. Tapi semua sudah terjadi. Aku nggak bisa mengubahnya." Hatiku semakin remuk mendengar kata-katanya. "Jadi itu saja? Itu yang bisa kamu katakan setelah semua yang kamu lakukan? Semua sudah terjadi? Apa kamu sadar bahwa perbuatanmu telah menghancurkan hidupku? Bahwa kamu telah menghancurkan kepercayaan yang selama ini kuberikan?" Aku merasakan air mataku kembali menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis di hadapannya. Aku tidak akan membiarkan dia melihatku lemah. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Baik, Mas. Kalau begitu, aku juga sudah membuat keputusan." Aku menatapnya dengan penuh kepastian. "Aku ingin kita berpisah." Mas Herman langsung menatapku dengan ekspresi terkejut. "Dinda, jangan." Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Jangan berikan aku alasan, Mas. Jangan katakan bahwa kamu masih mencintaiku. Karena tindakanmu sudah membuktikan sebaliknya. Aku tidak bisa, dan tidak akan, bertahan dalam pernikahan di mana aku hanya menjadi pilihan kedua." Aku melihat rahang Mas Herman mengeras. Dia sepertinya ingin membantah, ingin mencoba meyakinkanku untuk tetap bertahan. Tapi aku sudah tidak ingin mendengarnya lagi.
Aku sudah cukup terluka. Aku menatap wanita di sampingnya untuk pertama kalinya dengan penuh keberanian. Aku tidak tahu apakah kamu sadar bahwa dia sudah menikah sebelum dia menikahimu. Tapi sekarang kamu tahu. Aku menarik napas. Semoga kamu siap dengan konsekuensinya. Wanita itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Aku kemudian menoleh ke Lila. Ayo kita pergi. Lil, aku sudah mendapatkan jawabanku. Tanpa menunggu jawaban, aku membalikkan badan dan berjalan menuju motor Lila. Langkahku terasa berat, tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku tidak bisa terus terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Saat aku naik ke taksi lagi, aku mendengar suara Mas Herman memanggilku. Dinda, tolong. Tapi aku tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih untuk meninggalkan seseorang yang sudah tidak lagi memperjuangkanku. Pikiranku masih dipenuhi oleh wajah Mas Herman. Ekspresinya saat aku mengucapkan kata berpisah terus terbayang di kepalaku. Aku bisa melihat keterkejutan dan kepanikan di matanya. Seakan dia baru menyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah cukup menunggu. Kini saatnya aku memilih diriku sendiri. Lila tidak berkata apa-apa selama perjalanan. Mungkin dia tahu aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya yang memberi ketenangan. Di saat dunia seolah berantakan, dia tetap ada di sisiku, menjadi sandaran yang kupastikan akan selalu kubutuhkan. Saat itu juga, kami memutuskan untuk langsung pulang dan membeli tiket pesawat. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di rumahku. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh kebahagiaan, kini terasa begitu hampa. Aku turun dari motor dengan langkah gontai, dan Lila segera menyusulku, menggenggam tanganku erat. Din, kamu yakin bisa sendirian malam ini? Tanyanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk pelan. Aku harus bisa. Lil, aku harus mulai membiasakan diri. Lila menatapku dengan ragu, tapi akhirnya dia menghela napas dan mengangguk. Baiklah, tapi kalau kamu butuh aku, kapan saja, langsung hubungi aku. Aku nggak peduli jam berapa. Aku bakal datang. Aku tersenyum tipis, merasa bersyukur memilikinya dalam hidupku. Terima kasih, Lil. Setelah Lila pergi, aku masuk ke dalam rumah dan langsung disambut oleh keheningan yang menyesakkan. Aku berjalan perlahan menuju kamar, membuka lemari, dan menatap pakaian Mas Herman yang masih tergantung di sana. Bau tubuhnya masih tertinggal di beberapa baju yang belum dicuci, seolah mengingatkanku pada kehadirannya yang dulu begitu nyata di rumah ini. Tanganku gemetar saat aku mulai mengambil satu persatu pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Aku tidak ingin ada lagi jejaknya di rumah ini. Aku ingin membersihkan semua yang mengingatkanku padanya. Tapi semakin aku memasukkan barang-barangnya, semakin terasa sakit di dadaku. Seolah dengan setiap pakaian yang kusingkirkan, aku juga harus melepaskan semua kenangan bersamanya. Aku akhirnya terjatuh di lantai, memeluk salah satu baju kemejanya dan menangis sejadi-jadinya. Aku menangisi semua janji yang telah diingkari. Aku menangisi cinta yang telah dikhianati. Aku menangisi harapan yang telah hancur berkeping-keping. Tapi di sela-sela isakan itu, aku sadar bahwa tangisan ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Luka ini masih akan terasa menyakitkan untuk waktu yang lama. Tapi aku juga tahu bahwa aku akan bangkit. Aku akan membangun hidupku kembali bersama anak-anakku, meski tanpa Mas Herman di dalamnya. Malam itu, aku menjemput anak-anakku yang kemarin Lila titipkan ke tetangga dan memastikan mereka tertidur dengan lelap.
Lalu aku memutuskan untuk menulis sesuatu di buku harian yang sudah lama tidak kusentuh. Aku ingin menuangkan semua rasa sakit yang kurasakan, bukan untuk meratapi, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah melalui ini semua, dan aku akan keluar sebagai pemenang. Aku membuka halaman kosong dan mulai menulis. Hari ini, aku kehilangan seseorang yang pernah kucintai. Tapi mungkin, aku juga telah menemukan seseorang yang selama ini aku abaikan, diriku sendiri. Pagi datang begitu cepat setelah malam yang penuh dengan tangis dan pergulatan batin. Meski mataku bengkak dan wajahku terasa berat, aku tahu aku tidak bisa terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Hari-hari selanjutnya harus kutempuhi dengan lebih banyak ketegaran. Aku harus bisa lebih kuat, karena hidup tidak akan berhenti hanya karena rasa sakit yang sedang kurasakan. Anak-anak butuh ibunya, dan aku butuh untuk kembali berdiri, melangkah ke depan, dan meninggalkan masa lalu yang penuh kepahitan ini. Aku duduk di meja makan, memandang 2 cangkir kopi yang kutaruh di hadapanku. Satu untukku, satu lagi untuk Mas Herman. Cangkir yang kini terasa kosong, tak lagi terisi kehangatan. Aku merasakan betapa sunyinya rumah ini, betapa hampa perasaan yang menyelimuti setiap sudutnya. Setiap langkah di lantai kayu, setiap suara detak jam dinding, semua terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi suara tawa Mas Herman, tidak ada lagi langkahnya yang terburu-buru menuju pintu, tidak ada lagi suara teleponnya yang selalu membuatku khawatir. Semua itu kini tinggal kenangan. Namun, seiring dengan keheningan yang mencekam ini, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh dalam diriku. Keinginan untuk menyusun kembali kepingan hidup yang hancur. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup, untuk menjalani hari-hari dengan lebih baik, lebih bahagia, dan lebih mandiri. Hari itu, aku memutuskan untuk mengurus perceraian. Mas Herman beberapa kali masih mencoba menghubungiku, namun aku tidak pernah memikirkannya. Aku tidak akan memberikan kesempatan Mas Herman untuk menginjakan kaki ke rumah ini lagi setelah pengkhianatannya. Aku tak menyangka, Lebaran kali ini adalah lebaran terakhirku bersamanya. Beberapa minggu setelah perceraian selesai, aku memutuskan untuk membersihkan rumah. Tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aku mulai dengan menyapu lantai, mengelap meja, dan merapikan segala sesuatu yang selama ini terabaikan. Aku merasa seperti membersihkan semua kenangan yang membebani, meski itu tidak semudah yang aku harapkan. Setiap benda yang aku sentuh, seolah membawa kembali bayangan-bayangan tentang Mas Herman. Namun, aku bertekad untuk terus bergerak. Tiba-tiba, pintu depan terdengar diketuk pelan. Aku membuka pintu dan menemukan Lila berdiri di sana dengan wajah khawatir. "Din, gimana kabarmu? Aku bawa makan siang buat kamu," katanya sambil tersenyum lembut. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Lil. Masih agak lelah, tapi aku akan baik-baik saja." Lila masuk dan meletakkan nampan berisi nasi dan lauk di atas meja makan. Dia duduk di sebelahku, lalu memandangku dengan tatapan penuh empati. "Dinda, aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Aku tahu kamu merasa hancur, dan itu wajar. Tapi kamu harus ingat satu hal, kamu nggak sendiri. Aku ada di sini. Kita bisa melewati ini bareng-bareng." Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-katanya. Betapa beruntungnya aku memiliki sahabat seperti Lila, yang selalu ada saat aku membutuhkan seseorang untuk berbicara, untuk mendengarkan. Meski begitu, aku merasa masih banyak yang harus kutemui dalam diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk benar-benar menerima kenyataan ini, untuk benar-benar melepaskan dan melangkah maju. Setelah makan siang, aku merasa sedikit lebih baik. Setidaknya perutku tidak kosong, dan sedikit energi mulai mengalir kembali. Lila mengajakku untuk pergi ke taman dekat rumah.
Katanya supaya aku bisa sedikit bersantai dan berpikir jernih. Aku setuju, meskipun aku sebenarnya merasa ragu, apakah hanya berjalan-jalan akan bisa mengubah apa yang aku rasakan. Tapi aku tahu, aku butuh sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Di taman, kami duduk di bangku panjang, menikmati udara segar. Lila mulai berbicara tentang banyak hal, berusaha mengalihkan pikiranku dari semua yang terjadi. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha tersenyum, meskipun hatiku masih diliputi kegelapan. Din, kamu tahu kan, hidup itu nggak selalu berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Kadang, ada masa-masa sulit yang datang tanpa kita duga. Tapi ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu punya anak-anak, kamu punya mimpi, dan kamu punya masa depan yang cerah. Jangan biarkan semua ini menghancurkanmu. Lila menyentuh tangan aku dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata-kata yang berlebihan. Aku menatapnya, merasa semakin yakin bahwa aku tidak boleh terus berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Malam itu, setelah Lila pulang, aku memutuskan untuk membuka buku harian lagi. Aku menulis panjang lebar, tidak hanya tentang perasaan sakit yang masih kurasakan, tapi juga tentang tekadku untuk memperbaiki semuanya. Aku menulis tentang keinginanku untuk menemukan kebahagiaan lagi, tentang perjalanan yang masih panjang untuk sembuh, dan tentang bagaimana aku bertekad untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih mandiri. Setiap kata yang kutulis terasa seperti pelepasan. Seperti aku melepaskan sebagian beban yang selama ini menahan langkahku. Menulis memberiku ruang untuk bernafas, untuk meresapi setiap emosi yang kucurahkan di atas kertas. Aku sadar, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang harus kutempuh sendirian, tanpa Mas Herman. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan lebih lancar. Aku mulai melibatkan diri dalam pekerjaan, menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik. Aku mulai kembali fokus pada hal-hal yang selama ini kutinggalkan, seperti perkembangan anak-anak, saluran YouTube-ku yang sempat terabaikan, dan juga hubungan-hubungan yang penting dalam hidupku. Aku menghubungi teman-teman yang sudah lama tidak kukontak, memulai aktivitas yang dulu selalu membuatku bahagia. Aku menyadari, meski rasa sakit itu masih ada, aku tidak bisa terus berdiam diri. Aku harus melangkah maju, dan aku mulai merasa bahwa langkah-langkah kecil yang kuambil sekarang akan membawa aku ke tempat yang lebih baik, ke tempat di mana aku bisa kembali menemukan diriku sendiri, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Setelah beberapa minggu berlalu, kehidupan mulai terasa sedikit lebih teratur, meski rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap hari, aku mengatur langkah-langkah kecil menuju kebangkitan, berusaha tidak membiarkan kenangan buruk menguasai setiap detik hidupku. Aku mulai merasa lebih baik, meskipun kadang-kadang, aku masih terjebak dalam perasaan kosong yang datang begitu saja tanpa permisi. Namun, aku menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, dan aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam keterpurukan terlalu lama. Anak-anakku adalah sumber kekuatanku. Setiap pagi, mereka menyambutku dengan senyuman lebar dan canda tawa yang selalu mampu mengingatkanku akan betapa berharganya kebersamaan kami. Mereka adalah alasan utama mengapa aku harus tetap bangkit, mengapa aku harus terus berjuang. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami situasi yang terjadi, aku bisa melihat kepercayaan mereka padaku sebagai ibu mereka. Mereka tidak pernah meragukan bahwa aku akan selalu ada untuk mereka. Dan itu memberi aku kekuatan yang luar biasa. Suatu sore, aku duduk bersama anak-anakku di ruang keluarga, menemani mereka belajar dan bermain. Aku melihat mereka tumbuh dengan penuh keceriaan, meskipun ada ketidakhadiran Mas Herman di rumah. Aku tahu, meskipun mereka bertanya-tanya tentang ayah mereka tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk memberikan yang terbaik untuk mereka,
tanpa tergantung pada siapapun. Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan mereka. Aku juga mulai menemukan kembali passionku di luar rumah. Saluran YouTubeku, Story of Me, yang dulu hampir terlupakan, kini aku isi dengan konten-konten tentang kehidupan pasca perceraian, tentang bagaimana seorang ibu bisa kembali bangkit setelah menghadapi kenyataan yang pahit. Banyak wanita yang menghubungiku, bercerita tentang perasaan yang sama, tentang kegelisahan yang mereka rasakan. Aku merasa, dengan berbagi cerita dan pengalaman, aku tidak hanya membantu mereka, tapi juga diriku sendiri. Menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang melewati hal ini membuat perasaanku lebih tenang, dan aku merasa semakin yakin bahwa aku berada di jalan yang benar. Namun, meskipun hidup mulai kembali berjalan, ada hari-hari di mana rasa rindu itu datang begitu saja. Rindu akan masa-masa bahagia bersama Mas Herman. Rindu akan tawa kami yang dulu sering terdengar di rumah ini. Kadang, aku merasa bingung mengapa perasaan itu datang, karena aku tahu betul bahwa apa yang kami miliki sudah hancur. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku duduk di depan komputer dan membuka sebuah folder yang sudah lama tidak kujamah. Di dalamnya, ada banyak foto lama, termasuk foto-foto pernikahan kami. Aku terdiam sejenak, menatap gambar-gambar itu, merenung. Melihat kami berdua tertawa, saling berpelukan, rasanya sulit untuk membayangkan bahwa semua itu sekarang hanya tinggal kenangan. Namun, aku tidak merasa menyesal. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupku, bagian dari siapa aku sekarang. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana melangkah ke depan. Aku menyimpan foto-foto itu dalam sebuah album, kemudian menutup folder tersebut. Aku memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam kenangan yang bisa membuatku terpuruk. Aku harus maju. Hari-hari yang akan datang adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan apapun, termasuk kenangan akan Mas Herman, menghalangi jalanku. Pekerjaan di luar rumah juga mulai membaik. Aku mulai menata kembali karir yang sempat terhenti sejenak. Aku kembali mengambil beberapa proyek kecil, menulis untuk majalah, dan ikut beberapa seminar online tentang pengembangan diri. Aku merasa, dengan setiap langkah kecil yang kuambil, aku semakin mendekati kehidupan yang aku inginkan. Aku merasa lebih berdaya, lebih percaya diri. Rasa kehilangan yang dulu begitu menguasai, kini mulai berkurang, meski tidak sepenuhnya hilang. Aku belajar untuk menerima bahwa perasaan itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Di sisi lain, aku mulai merasa sedikit bingung dengan perasaan-perasaan baru yang muncul. Beberapa kali, aku bertemu dengan beberapa pria yang aku rasa cukup menarik, tapi aku tidak merasa siap untuk membuka hati lagi. Tidak sekarang. Aku tahu, masih ada banyak luka yang harus aku sembuhkan, dan aku tidak ingin membawa beban itu ke dalam hubungan baru. Tetapi, aku tidak bisa menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti, mungkin aku akan menemukan seseorang yang mampu membuatku jatuh cinta lagi, tanpa beban masa lalu. Pagi itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian ke pasar. Aku merasa perlu untuk keluar, menikmati waktu sendiri, dan meresapi setiap momen kebebasan ini. Aku sudah lama tidak merasakan kedamaian seperti ini. Di pasar, aku menikmati setiap langkahku, membeli bahan-bahan untuk memasak, dan hanya menikmati kesendirian tanpa merasa tertekan. Aku merasa ringan, seperti melepaskan segala kepenatan yang selama ini menahan. Saat aku kembali ke rumah, aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang lebih kuat, lebih bebas, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Malam itu, setelah selesai memasak dan menikmati makan malam bersama anak-anak, aku duduk di ruang tamu sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Aku merasa bahwa meskipun segalanya berubah, meskipun aku telah kehilangan banyak hal, aku tetap memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga,
diriku sendiri dan masa depan yang penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Mungkin ada lebih banyak ujian yang akan datang, lebih banyak air mata yang akan tumpah, tapi aku sudah siap untuk menghadapinya. Aku tidak lagi takut pada apa yang akan terjadi. Aku sudah belajar untuk melepaskan, untuk menerima kenyataan, dan untuk percaya bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diriku sendiri. Pagi yang cerah menyapa, membawa harapan baru bagi hidupku yang perlahan kembali stabil. Setiap langkah yang kutempuh terasa lebih ringan sekarang, meskipun kadang aku masih teringat akan segala yang telah hilang. Mas Herman, pernikahan kami, bahkan harapan-harapan yang pernah aku bangun, semuanya terasa seperti bayangan yang sulit untuk aku lupakan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup di masa lalu. Kehilangan memang meninggalkan luka yang mendalam, tetapi di balik luka itu, aku juga belajar banyak hal tentang diriku sendiri, tentang kekuatan yang aku tidak pernah aku sadari sebelumnya. Hari-hari yang awalnya terasa begitu berat, kini mulai terasa lebih teratur. Aku bangun pagi dengan semangat baru, menyapa anak-anak dengan senyuman, dan menjalani hari-hariku dengan lebih percaya diri. Tentu saja, ada kalanya perasaan kesepian datang tanpa diundang, terutama di malam hari ketika rumah terasa begitu sunyi tanpa Mas Herman. Namun, aku mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Terkadang, kita harus melepaskan hal-hal yang kita cintai, untuk memberi ruang bagi yang lebih baik, untuk diri kita sendiri. Ini adalah waktuku untuk berinvestasi pada diriku sendiri, untuk menjadi versi terbaik dari diriku, bukan hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai wanita yang punya impian dan ambisi. Melalui banyak pertemuan dan diskusi, aku juga mulai belajar bahwa meskipun aku merasa hancur setelah perpisahan, ada banyak hal positif yang bisa aku ambil dari pengalaman ini. Aku belajar untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk lebih menghargai kekuatan yang ada dalam diriku. Aku tidak lagi merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, untuk berbicara tentang perasaan dan kebutuhan pribadiku. Di masa lalu, aku sering mengabaikan itu semua, terlalu fokus pada kebahagiaan orang lain, terutama suamiku. Namun sekarang, aku tahu bahwa aku juga berhak untuk bahagia, untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak aku terima. Proses pemulihan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak kali aku merasa ingin menyerah, ingin kembali ke zona nyaman di masa lalu. Namun, ketika aku memandang anak-anak, aku tahu aku tidak bisa kembali. Mereka adalah motivasiku, alasan aku untuk terus berjuang. Aku ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik, yang penuh cinta dan ketenangan. Suatu hari, aku menerima pesan singkat dari seorang teman lama, Della. Ia mengundangku untuk ikut serta dalam sebuah acara wanita yang berbicara tentang pemberdayaan diri dan kebangkitan setelah krisis. Awalnya, aku ragu. Aku tidak merasa siap untuk berbicara di depan orang banyak, apalagi tentang pengalaman pribadi yang begitu menyakitkan. Tapi Della meyakinkanku bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus untuk berbagi dan belajar dari pengalaman orang lain. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku merasa ini adalah langkah kecil yang bisa membuka pintu-pintu baru dalam hidupku. Hari itu, aku mengenakan pakaian terbaik yang aku punya, berusaha untuk tampil percaya diri meski hatiku masih penuh dengan keraguan. Namun, begitu aku memasuki ruangan acara, aku merasakan kehangatan yang luar biasa. Semua peserta tampak saling mendukung, berbagi cerita dan pengalaman tanpa rasa takut untuk dianggap lemah. Aku merasa seolah aku bukan satu-satunya yang pernah jatuh, dan itu membuatku merasa lebih kuat. Ada banyak wanita di sana yang mengalami situasi serupa. Ada yang baru saja bercerai, ada yang kehilangan pekerjaan, atau bahkan ada yang baru saja kehilangan orang yang mereka cintai. Namun, di balik kesedihan mereka, aku melihat semangat untuk terus bangkit,
untuk terus berjuang. Saat giliran aku untuk berbicara, aku merasa jantungku berdebar kencang. Aku takut akan mengungkapkan terlalu banyak. Takut akan menjadi lemah di hadapan orang banyak. Namun, aku mulai berbicara. Aku menceritakan kisahku. Bagaimana aku melalui masa-masa gelap setelah perpisahan. Bagaimana aku berjuang untuk menemukan kembali diriku yang hilang. Aku tidak tahu mengapa, tetapi setiap kata yang kuucapkan terasa begitu melegakan. Aku bisa merasakan ikatan yang kuat dengan para peserta lainnya. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa berbagi cerita adalah cara untuk menyembuhkan luka-luka dalam diri kita. Setelah acara selesai, banyak wanita yang datang menghampiriku. Mereka mengungkapkan terima kasih karena telah berbagi cerita dan memberi mereka semangat untuk terus melangkah. Beberapa di antara mereka bahkan menangis, merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perasaan mereka. Aku merasa begitu tersentuh. Karena aku tahu bahwa cerita yang aku bagi bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka. Dalam setiap kata yang kuucapkan, aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku. Aku tidak lagi merasa seperti korban, tetapi lebih sebagai seseorang yang telah bangkit dan menemukan kekuatannya kembali. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku menyadari bahwa meskipun perpisahan itu menyakitkan, aku telah menemukan kembali siapa diriku. Aku bukan lagi seorang wanita yang terjebak dalam bayang-bayang kegagalan, tetapi seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Aku telah belajar untuk menerima segala yang terjadi, dan yang terpenting, aku telah belajar untuk memaafkan, baik diriku sendiri, maupun Mas Herman, meskipun itu tak mudah. Aku sadar bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan setiap langkah yang kuambil sekarang adalah langkah menuju versi terbaik dari diriku. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan di acara pemberdayaan wanita itu, dan hidupku perlahan kembali ke jalur yang benar. Walaupun masih ada hari-hari di mana keraguan dan kesedihan datang menyelubungi, aku merasa lebih kuat. Ada banyak momen di mana aku merasa bangga dengan diri sendiri, merasa bahwa aku telah melalui banyak ujian, dan kini siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Namun, di tengah semua perubahan itu, satu hal yang aku sadari, aku tidak bisa menutup hatiku selamanya. Aku telah belajar untuk melepaskan masa lalu, dan meskipun aku belum sepenuhnya siap untuk membuka hati kembali, aku tahu bahwa suatu hari nanti aku akan siap untuk mencintai lagi. Aku berusaha menikmati setiap momen hidup, terutama dengan anak-anak. Aku tahu mereka adalah harta yang paling berharga dalam hidupku, dan bersama mereka, aku merasa lengkap. Setiap hari, aku berusaha menciptakan kenangan indah, agar mereka bisa tumbuh dengan penuh kasih sayang, tanpa rasa kekurangan. Namun, terkadang aku merasa ada bagian dari diriku yang kosong. Sesuatu yang lebih dari sekadar peran sebagai ibu. Aku merindukan kehadiran seseorang yang bisa berbagi beban hidup ini denganku. Seseorang yang bisa mengerti dan mendukungku seperti yang pernah dilakukan Mas Herman dulu. Meskipun aku tahu bahwa dia sudah bukan lagi bagian dari hidupku. Waktu berlalu. Dan meskipun aku merasa lebih baik, aku juga tidak bisa menutup mata bahwa ada rasa sepi yang mengisi hari-hariku. Aku tidak lagi merasakan adanya kekosongan seperti saat pertama kali Mas Herman meninggalkanku, tetapi ada kekosongan lain, kekosongan yang datang dari kehilangan seorang teman yang sangat dekat. Aku mulai merenung tentang apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini. Apakah aku benar-benar siap untuk membuka hati lagi? Ataukah aku harus terus berjalan sendiri? Menjaga jarak dari kemungkinan hubungan baru, takut jika itu akan berakhir seperti sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah cara pandangku tentang cinta. Namanya Rudy, seorang pria yang sederhana, namun memiliki ketulusan yang sulit untuk disangkal. Kami bertemu dalam sebuah acara pertemuan komunitas, di mana kami saling berbicara tentang berbagai hal ringan. Tidak ada yang terlalu serius,
Tetapi ada kedekatan yang terasa alami. Rudy bukanlah tipe pria yang menggebu-gebu, yang memaksakan diri untuk menunjukkan perhatian berlebihan. Ia lebih seperti teman yang membuatmu merasa nyaman hanya dengan mendengarkan. Percakapan kami mengalir begitu saja, dan aku merasa begitu dihargai dalam setiap kata-katanya. Rudy tidak menilai aku dari masa laluku, dari segala perjuangan yang telah aku hadapi. Ia hanya melihat aku sebagai diriku yang sekarang, seorang ibu, seorang wanita yang kuat, dan seorang individu yang mencari kebahagiaan. Kami mulai sering bertemu, berbicara tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga impian-impian kecil yang sering kami simpan dalam hati. Tidak ada paksaan atau ekspektasi berlebihan dari Rudy. Ia memberi ruang pada hubungan ini untuk berkembang dengan cara yang alami, tanpa tekanan apapun. Aku merasa nyaman dengannya, lebih nyaman daripada yang pernah aku rasakan selama beberapa tahun terakhir. Rudy tidak mencoba menggantikan posisi Mas Herman, tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aku rasa sudah lama hilang. Ia memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri, tanpa perlu merasa terikat pada masa lalu. Kami berbicara tentang masa depan, tetapi tidak dengan tekanan atau keinginan untuk segera berkomitmen. Semua terasa begitu alami dan mengalir. Tetapi aku merasa bahwa, perlahan-lahan, aku mulai membuka hati lagi. Aku mulai percaya bahwa cinta tidak harus sempurna, bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Aku juga mulai menyadari bahwa, meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, ada harapan baru yang menanti di depan. Dengan Rudy, aku merasa seperti kembali menemukan bagian dari diriku yang hilang. Bagian yang penuh dengan harapan, cinta, dan keberanian untuk mencintai lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan terburu-buru. Aku akan melangkah perlahan, dengan hati yang lebih bijaksana, dengan keyakinan bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa kami, tetapi aku tahu bahwa aku siap untuk menghadapinya. Dan yang lebih penting, aku tahu bahwa aku siap untuk mencintai lagi, untuk diriku sendiri dan untuk masa depan yang lebih cerah. Setelah beberapa waktu bersama Rudy, aku merasa seperti kembali mendapatkan bagian dari diriku yang sudah lama hilang. Awalnya, aku hanya ingin fokus pada diri sendiri, memberi waktu untuk menyembuhkan luka-lukaku, dan memastikan anak-anakku merasa aman dan bahagia. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kedekatan yang aku rasakan dengan Rudy mulai membuka pintu-pintu baru dalam hidupku. Kami mulai berbicara tentang banyak hal, mulai dari impian dan tujuan hidup hingga hal-hal kecil yang menyenangkan. Tanpa disadari, aku mulai merasa bahwa ada harapan baru yang tumbuh, sesuatu yang tidak bisa aku paksakan, tetapi yang datang dengan sendirinya. Setiap pertemuan dengannya terasa seperti sebuah pelajaran baru tentang kebahagiaan yang sederhana. Kami tidak terburu-buru, tidak ada tekanan untuk menentukan masa depan dengan cepat. Kami hanya menikmati setiap momen yang ada, berbagi tawa dan cerita, serta saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Aku mulai merasa bahwa, meskipun aku masih merasa takut akan kemungkinan masa depan, Rudy memberiku rasa tenang yang selama ini aku cari. Namun, meskipun perasaan itu mulai berkembang, aku tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa ada banyak hal yang harus aku hadapi sebelum bisa sepenuhnya membuka hati lagi. Aku masih berjuang dengan perasaan takut akan terluka, takut akan mengulang kesalahan yang sama. Terkadang, rasa takut itu datang begitu tiba-tiba, menguasai pikiranku, dan membuatku meragukan keputusan-keputusanku. Tapi kemudian aku menyadari bahwa ketakutan itu adalah bagian dari proses. Setiap langkah baru yang aku ambil adalah sebuah keberanian, dan tidak ada yang bisa mengukur keberanian itu selain diriku sendiri. Aku juga tidak bisa menutup mata bahwa anak-anakku mulai merasakan perubahan ini. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku bisa melihat perubahan di wajah mereka. Mereka lebih ceria, lebih tenang,
Dan meskipun mereka tidak mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, aku tahu bahwa mereka merasa nyaman dengan kehadiran Rudy dalam hidup kami. Kami mulai melakukan lebih banyak aktivitas bersama, menghabiskan waktu sebagai keluarga, dan aku bisa merasakan bahwa hubungan ini mulai tumbuh lebih dalam. Namun, di tengah kebahagiaan yang aku rasakan, ada juga rasa tanggung jawab yang besar di pundakku. Aku harus memastikan bahwa anak-anakku tetap menjadi prioritas utama dalam hidupku. Mereka adalah alasan utama aku tetap tegar selama ini. Dan meskipun aku merasa senang dengan kehadiran Rudy, aku tidak ingin mengabaikan perasaan mereka. Setiap keputusan yang aku ambil harus mempertimbangkan mereka, karena mereka adalah bagian terpenting dari hidupku. Suatu hari, Rudy dan aku berbicara tentang masa depan. Kami duduk di taman, menikmati sore yang tenang, dan berbicara tentang impian-impian yang kami punya. "Dinda," katanya dengan suara lembut, "aku tahu kita tidak bisa terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku ingin berjalan bersamamu, tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan." Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. "Aku juga merasa nyaman denganmu, Rudy," jawabku dengan hati-hati. "Tetapi aku masih merasa takut. Takut jika aku membuat keputusan yang salah. Takut jika aku terlalu cepat melangkah. Aku tidak ingin mengecewakan anak-anakku. Aku tidak ingin melukai mereka lagi." Rudy menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku mengerti, Dinda. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, siap untuk mendukungmu, siap untuk menunggu sampai kamu siap. Aku ingin kamu merasa bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini." Kata-kata Rudy membuat hatiku terasa hangat. Mungkin aku memang terlalu cepat menarik kesimpulan tentang perasaan ini. Aku mulai menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dikejar atau dipaksakan. Cinta datang dengan sendirinya. Seperti halnya perasaan nyaman yang aku rasakan bersama Rudy. Kami tidak perlu terburu-buru untuk menentukan apapun. Kami hanya perlu memberi diri kami waktu untuk saling mengenal lebih dalam, tanpa tekanan atau ekspektasi yang berlebihan. Aku juga mulai belajar bahwa kebahagiaan itu bukan hanya tentang memiliki seseorang di samping kita, tetapi tentang memiliki kedamaian dalam diri sendiri. Aku mulai mencintai diriku lebih dalam, menghargai diriku lebih dari sebelumnya, dan menerima bahwa setiap langkah dalam hidup ini adalah proses yang harus dihargai. Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang masa lalu, dan aku juga tidak bisa hidup dengan ketakutan akan masa depan. Aku harus berjalan di jalan yang aku pilih, dengan keyakinan bahwa aku bisa menghadapinya. Rudy memberikan aku ruang untuk tumbuh, untuk menjadi diriku sendiri, tanpa tekanan apapun. Kami tidak terburu-buru untuk membicarakan komitmen atau masa depan yang jelas, tetapi aku merasa ada potensi besar dalam hubungan ini. Aku merasa bahwa, meskipun kami belum tahu apa yang akan datang, kami bisa menghadapinya bersama, dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Setelah bertahun-tahun berusaha untuk menyembuhkan luka-luka hati, aku mulai menyadari bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada kita. Masa lalu mungkin telah tertinggal jauh di belakangku, tetapi karma tidak mengenal waktu. Beberapa bulan setelah aku menemukan kebahagiaan bersama Rudy, kabar mengenai Mas Herman mulai terdengar kembali. Awalnya, aku tidak ingin terlalu peduli, karena hidupku kini lebih damai tanpa kehadirannya. Namun, nasib terkadang membawa kita kembali pada kenyataan yang sulit diterima. Suatu pagi, aku menerima telepon dari seorang teman yang waktu itu memberitahuku kalau Mas Herman menikah lagi. "Mbak Dinda, kamu sudah dengar tentang Mas Herman?" tanya temanku dengan suara yang terdengar cemas. Aku mengernyitkan dahi. "Apa yang terjadi padanya?" tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak bahwa ini bukan kabar baik. "Dia sedang mengalami masalah besar," lanjut temanku. "Usahanya di kampung bangkrut, dan dia terlilit utang yang sangat banyak.
Semua teman-teman lama, bahkan keluarganya, sudah menjauh darinya. Ternyata, hubungan baru yang dia bangun setelah pernikahan kalian juga tidak berjalan lancar. Mas Herman sangat kesulitan, Mbak. Kata-kata itu menghujam jantungku. Walaupun aku sudah berusaha melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup, kenyataan bahwa Mas Herman sedang menghadapi masalah besar memunculkan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa kasihan, tentu saja. Namun di sisi lain, ada juga perasaan yang tidak bisa kupungkiri. Perasaan bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Mas Herman selalu mendahulukan ambisi pribadi dan keinginan untuk terus mencari pengakuan. Bahkan dengan cara yang mengabaikan orang-orang yang benar-benar mencintainya, seperti aku. Kesetiaanku, pengorbananku, dan semua yang pernah kuberikan dalam pernikahan kami tampaknya tidak pernah dihargai. Kini, karma sedang datang menjemputnya, dengan cara yang tak terduga. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit lega. Meskipun aku tahu bahwa karma bukanlah hal yang seharusnya kita harapkan dengan kebahagiaan, aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa setiap tindakan pasti akan ada balasannya. Namun, ada bagian dari diriku yang merasa iba. Setelah mendengar kabar tersebut, aku teringat pada semua kenangan yang pernah kami miliki. Kenangan saat kami masih bersama, saat aku berjuang dengan segenap hati untuk membuat pernikahan kami berjalan lancar. Kenangan itu memang kini terasa seperti bagian dari hidup yang sudah berlalu. Tetapi tetap saja, aku merasa kasihan pada Mas Herman. Hidup yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan memang tidak akan bertahan lama. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak kabar buruk yang datang mengenai Mas Herman. Usahanya yang bangkrut, kegagalan dalam pernikahan kedua, dan hubungan yang mulai renggang dengan keluarganya. Rasanya tidak ada yang tersisa lagi dari apa yang pernah dia banggakan. Aku mendengar bahwa teman-teman dan koleganya mulai menjauhinya, dan yang lebih menyakitkan lagi, orang-orang yang dulu selalu memandang tinggi dirinya kini mulai mencemoohnya. Suatu hari, Mas Herman datang ke rumahku yang kini aku tempati bersama Rudy. Pakaian yang dia kenakan terlihat lusuh, dan wajahnya tampak lelah. Aku hampir tidak mengenalinya. Ada ketegangan di udara, dan aku bisa merasakan perasaan canggung yang mengisi setiap sudut ruangan. Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan, Dinda, katanya dengan suara yang terdengar lemah. Aku tidak pernah menghargaimu, dan aku sangat menyesal. Aku menatapnya lama, mencoba untuk memahami apa yang dia rasakan. Wajahnya yang dulu penuh dengan kebanggaan kini tampak kehilangan arah. Ada rasa kasihan yang muncul dalam diriku, tetapi juga rasa penolakan yang kuat. Aku bukan lagi wanita yang dulu, wanita yang selalu siap mengampuni segala kesalahan. Aku telah belajar banyak dari perjalanan hidupku, dan salah satu pelajaran terbesar adalah bahwa kebahagiaan dan kedamaian yang aku temukan kini tidak datang dengan harga murah. Itu datang dari proses penyembuhan, dari keberanian untuk melangkah jauh dari masa lalu, dan dari ketegasan untuk tidak kembali ke kehidupan yang penuh dengan pengkhianatan. Mas Herman, kataku pelan, suaraku lebih tenang dari yang aku kira. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan sekarang, dan aku tidak bisa memberi solusi untuk masalahmu. Tetapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu datang kemari. Yang aku lakukan untuk diriku sendiri adalah melepaskan segala perasaan sakit itu. Aku sudah menemukan kebahagiaan yang sejati sekarang, dan itu tidak melibatkanmu. Mas Herman terdiam sejenak, seakan menyadari bahwa apa yang dia dengar adalah kenyataan yang sulit diterima. Ada kepahitan di matanya, tetapi juga ada kejujuran yang mulai muncul. Dia tahu, perbuatannya yang dulu telah mengubah segala sesuatu, dan kini karma sedang menuntut bayarannya. Aku tidak merasa puas dengan penderitaannya, tetapi aku merasa bahwa ini adalah jalan yang harus dia tempuh untuk memahami betapa besar kesalahannya. Setelah pertemuan itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari Mas Herman.
Aku menduga dia benar-benar mengasingkan diri, berjuang dengan beban yang telah ia ciptakan sendiri. Sementara itu, hidupku terus berjalan dengan Rudy dan anak-anak, penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Meski terkadang perasaan kasihan muncul, aku tahu bahwa aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Karma adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Hari demi hari, aku semakin yakin bahwa segala keputusan yang aku ambil untuk melepaskan masa lalu, untuk berdamai dengan diriku sendiri, dan untuk mencintai lagi adalah langkah yang benar. Tak peduli apa yang terjadi dengan Mas Herman, aku tahu bahwa karma telah menuntutnya dengan cara yang harus dia jalani. Aku hanya bisa melanjutkan hidupku dengan kebahagiaan yang kini aku miliki, dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa damai. Saat aku menatap masa depan, aku merasa ada ketenangan yang menyelimuti diriku. Tidak ada lagi perasaan terjebak, tidak ada lagi kebimbangan yang mengganggu pikiranku. Aku tahu bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku, tetapi aku siap untuk melangkah maju. Aku sudah melalui banyak hal, dan aku tahu bahwa aku bisa melalui ini juga. Aku tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi di luar diriku, tetapi aku bisa mengendalikan cara aku meresponsnya. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi sebuah proses panjang yang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan pengertian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu bahwa aku siap untuk menerima setiap kemungkinan yang ada, dengan hati yang lebih bijaksana dan penuh harapan. Dan yang lebih penting, aku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Rudy ada di sini, dan bersama-sama, kami akan menghadapi apapun yang datang.